Baik, terima kasih pada kesempatan ini untuk melanjutkan memaparkan atau mengulas kembali materi tentang teologi Perjanjian Baru. Baik, saya akan menjelaskan mulai dari bab 4 sampai bab 7. Langsung saja, bab 4 yaitu Injil Markus. Injil Markus ini penulisnya yaitu Markus sendiri. Tema pada kitab Markus ini yaitu Yesus adalah hamba. Kata kunci dari Injil Markus ini yaitu pelayanan dan ditulis pada tahun pada 55 sampai 65 Masehi. Baik, latar belakang pada kitab Markus ini yaitu Injil Markus menekankan bahwa Yesus adalah anak Allah dan memberikan gambaran singkat tentang pelayanan, kematian dan kebangkitannya. Tujuan penulisan kitab Markus ini adalah terdapat dua bagian, yaitu satu untuk memperkenalkan Yesus sebagai anak Allah. Kita bisa lihat pada Markus pasal 1 ayat 1 dan untuk memperkuat dan dasar iman orang percaya di Roma serta mungkin mendorong mereka setia menderita demi Injil. Yang kedua yaitu memperkuat dasar iman dalam orang percaya diperlukan untuk mendorong mereka dengan setia menderita dengan Injil. Baik, masuk kita pada bagian B yaitu muatan teologis. Ada beberapa muatan teologis, yaitu satu, kristologi yang ditindakkan. Kedua yaitu prestasi mengenai Allah, dan yang ketiga yaitu ekskatologi. Baik, masuk kita pada bagian nomor 1 yaitu kristologi dan yang ditindakkan. Kristologi ini yang ditujukan dengan aksi tindakan. Injil Markus mengembangkan kristologi melalui cara bercerita. Melalui cerita ini mengisahkan tindakan-tindakan Yesus. Misalnya bagian Yesus mendemonstrasikan diri sebagai Allah dengan cara memberikan panggilan dengan wibawa atau mengatakan ikutlah aku. Baik, nomor 2 yaitu prestasi mengenai tentang Allah. Prestasi mengenai Allah ini dalam konteks ini bisa fokus pada pemahaman tentang sifat atau peran dan keesaannya. Ini termasuk menjelaskan bahwa Allah adalah Tuhan yang esa, menciptakan dan memelihara alam semesta serta memiliki sifat-sifat sempurna selain itu. Prestasi juga dapat menyoroti pentingnya mengenal Allah dan melalui ciptaannya dan melalui wahyunya. Yang diperkenalkan melalui Injil Markus ini didapati melalui Yesus, yaitu melalui yang diucapkannya. Bisa kita melalui Yesus kenal Allah sebagai Raja, Allah sebagai Bapa, sebagai yang Maha Kuasa. Allah ini adalah yang mendobrak segala penghalang, sebagaimana yang dinyatakan melalui tindakan Yesus untuk menyembuhkan dan mengampuni dosa-dosa manusia. Kita masuk pada bagian nomor ada 4 bagian dalam prestasi mengenai alam sebagai berikut. Satu adalah kerajaan Allah. Kerajaan Allah ini menjelaskan bahwa kerajaan adalah konsep penting dalam teologi Kristen yang merujuk pada pemerintahan dan kehadiran Allah yang menyelamatkan dalam hidup manusia. Bagian nomor 2 yaitu pemuridan. Pemuridan adalah menjelaskan proses didikan dan pertumbuhan rohani Kristen yang diarahkan untuk menjadi lebih seperti Kristus melalui pengajaran firman Tuhan, keteladanan hidup dan persekutuan dengan sesama. Ketiga yaitu misi. Misi adalah menjelaskan tentang pernyataan yang menjelaskan tujuan inti atau fokus operasional suatu organisasi
atau perusahaan. Misi ini adalah sangat bermanfaat karena untuk melakukan suatu pemberitaan atau memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum percaya supaya kita mencapai yang namanya misi. Kedua yaitu yang terakhir, penebusan dan keselamatan. Penebusan adalah merupakan suatu desain atau keharusan yang dilakukan seorang yang sesuai dan dengan rencana Tuhan. Walaupun membuat orang tercengang karena tidak sesuai dengan kategori keagamaan. Keselamatan adalah kita tahu atau kita mengerti yang namanya keselamatan ini. Keselamatan yang dinamakan adalah suatu perintah atau suatu keselamatan yang diberikan Tuhan dalam kehidupan kita supaya kita bisa hidup dalam kebenaran atau perintah Tuhan yang rela mati di atas kayu salib. Baik, kita masuk pada nomor 3 yaitu ekskatologis. Ekskatologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang hal akhir, di mana seperti pada akhir zaman, kematian, kehidupan setelah kematian. Ekskatologi juga mau membahas tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi dan yang di masa depan. Kebangkitan dan kehancuran dunia, kedatangan kembali Tuhan dan membangkitkan orang mati, penghakiman terakhir dan kehidupan yang kekal. Bapak Ibu yang terkasih, mungkin kita tahu Injil Markus ini sangat bermanfaat bagi semua orang supaya hidup dan atau kebenaran firman Tuhan sangat bermanfaat dalam kehidupan kita. Baik, kita masuk pada bab 5 yaitu Injil Lukas. Injil Lukas ini Bapak Ibu yang terkasih, penulis kitab Lukas ini yaitu Lukas sendiri bisa kita lihat pada pasal 1 ayat 1. Tahun penulisan pada kitab Lukas ini tahun 60 sampai 63 Masehi. Tema pada kitab Lukas ini yaitu Yesus adalah manusia ideal. Masuk kita pada bagian pertama itu latar belakang kitab Lukas. Latar belakang kitab Lukas ini menjelaskan sebuah Injil dalam perjanjian baru yang ditulis oleh seorang pengikut Yesus yang juga seorang dokter bernama Lukas. Injil ini ditujukan kepada orang non-Yahudi untuk memberikan laporan yang akurat tentang kehidupan karya dan ajaran Kristus. Pada penjelasan ini dari atas, kisah ini terdiri dua bagian yaitu yang pertama yaitu kelahiran, kehidupan dan pelayanan, kematian, kebangkitan dan kenaikan Tuhan pada Injil Lukas. Yang kedua yaitu pencurahan Roh Kudus di Yerusalem dan perkembangan selanjutnya di gereja mula-mula. Tujuan penulisan kitab Lukas ini memberikan laporan yang teratur dalam akurat tentang kehidupan Yesus Kristus dan perkembangan awal gereja. Selanjutnya bagian B yaitu muatan teologis pada Injil Lukas. 1. Pemberitaan tentang kerajaan Allah. Pemberitaan tentang kerajaan Allah ini yang menjelaskan bagaimana pengorbanan Tuhan di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia, dan isi tentang pemberitaan Yesus yang menunjukkan kepada tindakan Allah manusia bagi mewujudkan kerajaan melalui pelayanan Yesus. Kedua yaitu gambaran-gambaran tentang Yesus. Bagaimana perbuatan Yesus, dia yang dinampakkan kepada orang-orang yang percaya tentang kebenaran dan dapat dipahami. Ada beberapa bagian tentang gambaran-gambaran Yesus yaitu 1. Peduli pada orang-orang Yahudi. Kedua yaitu kenalan bagi orang miskin. Dan yang ketiga yaitu kenalan bagi kaum perempuan, dan yang keempat yaitu kenalan bagi pemungut cukai dan orang berdosa. Kita masuk pada bagian nomor 3 yaitu gelar-gelar Yesus. Terdapat 5 bagian yaitu gelar-gelar Yesus, yaitu Yesus sebagai Nabi, Yesus sebagai anak Allah, anak Daud, Kristus atau Mesias,
dan yang kelima yaitu Tuhan. Masuk kita pada bab 6 yaitu Injil Yohanes. Injil Yohanes ini adalah penulisnya Yohanes sendiri, ditulis pada 80 sampai 95 Masehi. Tema pada kitab Yohanes, Injil Yohanes adalah firman Allah yang menjadi manusia. Tujuan penulisan kitab Yohanes ini menjelaskan agar percaya bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah, memperoleh hidup yang kekal melalui iman kepadanya. Bagian B yaitu muatan teologis. Ada beberapa bagian, yaitu bagian A, logos atau firman. Logos ini adalah kata atau ucapan atau pikiran, prinsip atau alasan. Bagian B yaitu kesatuan Bapa dan Anak. Kesatuan Bapa dan Anak ini perlu kita tahu bahwa kesatuan Bapa dan Anak sangat penting, bahwa menjelaskan hubungan yang kuat dan harmonis antara ayah dan keluarga. Begitu juga kita kepada Tuhan harus lebih mendalam kepada Kristus untuk mengenal kebenaran dan bisa kita hidup dengan sesuai yang diperintahkan Tuhan dalam kehidupan kita, di mana kehidupan kita yang belum mengenal Tuhan, dan supaya kita bisa mengenal yang namanya kebenaran. Masuk kita pada nomor 3 yaitu kata-kata. Kata-kata aku adalah atau akulah. Kata-kata ini sangat penting dalam kehidupan kita, yang dimana aku adalah atau akulah sangat mengerti bahwa telah menampakkan dirinya kepada kita, di mana orang-orang yang percaya kepadanya, dan seperti Tuhan katakan pada kita, akulah roti hidup. Bapak Ibu yang terkasih, di mana penjelasan dari atas sangat penting dalam kehidupan kita. Semoga kita bisa merenungkan dalam kehidupan kita. Baik, masuk kita pada bab terakhir yaitu bab 7, Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul ini yang ditulis oleh Lukas pada tahun 63 Masehi. Tema pada Kisah Para Rasul ini yaitu penyebaran Injil yang penuh keberhasilan melalui Roh Kudus, kuasa Roh Kudus. Bapak Ibu yang terkasih, di mana latar belakang kitab Kisah Para Rasul ini menceritakan sejarah awal gereja Kristen setelah kenaikan Yesus di surga. Tujuan penulisan kitab Para Rasul ini, Bapak Ibu, Lukas menunjukkan bahwa Injil bergerak dengan kemenangan atau perbatasan Yudasisme yang sempit ke dunia kafir, kedatipun tantangan dan penganiayaan. Bapak Ibu, kita masuk pada bagian B, muatan teologisnya pada Kisah Para Rasul ini. Muatan teologis terdapat beberapa bagian, yaitu 1, Allah, 2, Kristus, 3, Roh Kudus. Masuk kembali kita pada bagian nomor pertama, yaitu Allah. Bagian adalah kedaulatan Allah. Kedaulatan Allah adalah konsep yang menyatakan bahwa Allah pemegang kekuasaan tertinggi di dunia atau maupun di surga ataupun di alam semesta, baik di dunia maupun di langit, dan ia tidak bergantung pada siapapun, dan semua ciptaannya tunduk pada kuasanya. Masuk kita pada bagian B, yaitu Kristus. Kristus adalah yang digunakan sebagai gelar untuk Yesus. Dalam Perjanjian Baru mengatakan kata Kristus biasanya yang mengacu pada Yesus dari Nazaret, dan juga menjadi bagian dari mana yang digunakan untuk menyambut Yesus sebagai Yesus Kristus. Ada beberapa penekanan Lukas sehubungan dengan Kristus, di mana Kisah Para Rasul terdapat beberapa bagian, yaitu 1, penyaliban dan kematian Kristus. Yang kedua adalah kebangkitan Kristus, dan yang ketiga yaitu kembalinya Kristus. Masuk kita pada nomor 3 yaitu atau bagian C, Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi ketiga dalam Allah Tritunggal yang dianggap sebagai mendorong atau menolong, penghibur dan pemberi kuasa bagi umat Kristen.
Roh Kudus juga berperan sebagai di mana dalam membimbing, mengajak dan menyelamatkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, pada penjelasan dari atas ini, kisah para rasul ini sangat bermanfaat bagi kita, bagi orang-orang yang belum percaya, di mana penjelasannya mungkin sangat mendalam, di mana tentang kehidupan Yesus yang rela mati di atas kayu salib untuk memaparkan kebenaran firman Tuhan kepada orang-orang yang masih belum percaya atau yang masih belum mengenal yang namanya keselamatan. Masuk kita pada pencurahan roh pada Pentakosta. Pencurahan roh pada Pentakosta ini adalah peristiwa penting dalam gereja Kristen, di mana Roh Kudus turun kepada rasul dan murid-murid Kristus setelah kenaikan ke surga. Ada beberapa ciri pokok pengalaman Pentakosta sebagai berikut. Pentakosta adalah tindakan kesimpulan dan kenaikan Kristus. Nomor 2 yaitu kepenuhan roh meluas kepada semua orang percaya. Yang ketiga yaitu karunia bahasa lidah atau bahasa roh. Masuk kita pada bagian selanjutnya, pekerjaan roh yang beraneka ragam, yang menjelaskan tentang pertobatan yang sejati dengan kepenuhan Roh Kudus dan perjalanan ke Damsyik. Bisa kita lihat pada kisah para rasul pasal 9 ayat 1 sampai 18. Selanjutnya yaitu peranan roh dalam nubuatan. Karunia yang bernubuat dalam contohnya 2 kali disebut kisah para rasul pada penjelasan dari atas atau pada kisah para rasul ini, supaya kita bisa mengerti gimana peranan dalam nubuatan. Selanjutnya itu karya roh dalam menyelesaikan pertikaian. Bapak Ibu yang terkasih atau teman-teman, seperti yang kita tahu bahwa Petrus dengan mengatakan Roh Kudus juga telah dikaruniakan kepada orang-orang bukan Yahudi. Dikaruniakan teman-teman sangat bermanfaat, atau supaya kita bisa mengerti apa yang dinamakan dengan dikaruniakan oleh Allah yang diberikan dalam kehidupan kita. Masuk kita pada selanjutnya yaitu Roh Kudus dalam misi dalam kehidupan bukan Yahudi. Teman-teman, seperti pada saat ini perkara Roh Kudus yang menyuruh jemaat di Antiokhia untuk mengkhususkan Barnabas dan Saulus untuk tugas iman. Terdapat pada misionaris. Misionaris ini adalah penginjilan atau memberitakan kabar baik tentang Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib, untuk kita menginjilin orang-orang atau memberitakan kebenaran firman Tuhan di luar atau di suku-suku mana, di mana pada saat ini banyak orang tidak mengenal yang namanya Kristus. Masuk kita pada terakhir itu, atau yang terakhir itu keselamatan. Mungkin keselamatan ini mungkin tidak asing bagi kita atau mendengar lagi, di mana keselamatan ini melalui beriman kepada Kristus atau taat kepada perintah dari firman Tuhan, supaya hidup kita penuh dengan Roh Kudus dari Allah, atau kita hidup dengan benar-benar ke dalam tangan Tuhan. Baik, terima kasih teman-teman. Demikian saja atau pemaparan dari saya. Mungkin banyak kelemahan dalam pemaparan materi yang saya berikan, yang saya jelaskan atau mengulas kembali. Jika ada kesalahan atau kekurangan dalam menjelaskannya, kami minta maaf. Sekian dan terima kasih. Shalom.